Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Tetap semangat di hari Senin. Semangat. Yuk, hari ini kita belajar apa ya? Cedot, kita lihat dulu apakah pelajaran apa hari ini. Semangat. Kita harus semangat, apalagi besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Semangat. Materi hari ini ada penggabungan antara IPS dan PPKN, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia. Apa hubungannya dengan PPKN? Simak saja materinya. Dari pengaruh kondisi geografis Indonesia. Di minggu kemarin, kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia sangat strategis. Nah, dari letak geografis ini, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Negara maritim itu apa sih? Negara yang kaya, negara yang lebih banyak dari lautannya, ya. Jadi dari laut ini Indonesia sangat kaya raya dengan sumber daya alam laut. Nah, sehingga penduduknya bisa mencari nafkah dari sumber kekayaan laut ini. Jangankan hanya penduduknya, karena Indonesia kaya dengan segala sumber daya alam, maka mengakibatkan bangsa negara lain pada zaman dahulu ingin menguasai negara kita. Bisa jadi pada saat ini negara lain pun ingin menguasai kita jika kita tidak bergerak, jika kita tidak menjaganya. Yuk kita simak apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia. Nah, berikut ini adalah dampak dari letak geografis Indonesia. Yaitu satu, interaksi dan komunikasi antara penduduk jadi lebih mudah. Meskipun pada saat ini interaksi kita dibatasi ya. Karena kenapa? Karena pandeminya masih ada. Jadi interaksi kita dibatasi. Meskipun kita dibatasi, tapi komunikasi harus tetap berjalan. Nah, apalagi pada saat ini tidak hanya suara kita yang bisa didengar, raut muka kita pun bisa dilihat oleh penerima ya komunikasi. Tidak hanya di antara penduduk, tidak hanya di antara pulau kita bisa berkomunikasi. Kalian jika mempunyai saudara di negara yang lain, maka kalian pun bisa cepat berkomunikasinya. Wah, ada suara itu ya, suara motor. Nah, yang kedua adalah terjadi pencampuran nilai-nilai antara pulau dan negara. Terjadinya peleburan berarti pencampuran. Ada pencampuran nilai-nilai antara pulau dan negara. Jika misalkan ada orang Sumatera merantau ke pulau Jawa, pasti ada nilai-nilai yang berbeda atau kebiasaan yang berbeda antara suku satu dengan suku yang lain. Jadi ada pencampuran kebudayaan. Kita lanjut, apalagi sih dampaknya? Nah, munculnya perkembangan etnis tertentu seperti pencinaan dan kampung Arab. Dari mana perkembangan etnis ini tertentu ya? Dari zaman dahulu, dari zaman dahulu mereka datang ke Indonesia. Pada awalnya mungkin mereka ingin berniaga, ingin berdagang ya, tapi mungkin mereka merasa kerasan, jadi mereka menetap di Indonesia. Nah, apalagi ya? Nah, terjadinya perubahan perilaku tadi karena ada pencampurannya nilai-nilai dari pulau satu ataupun negara yang lain. Nah, mengakibatkan ada perubahan perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat ini mungkin ada perubahan perilaku yang tidak baik dan perilaku yang baik. Itu bagaimana kita menyikapinya. Ya, jadi kita ini harus pintar-pintar menyaring mana yang perlu kita tiru dan mana yang kita
ada perpindahan ilmu mereka ya, masing-masing orang datang itu dari setiap negara datang ke Indonesia itu mempunyai terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada zaman itu Indonesia belum tahu, yang belum kita miliki. Nah, jadi ada perkembangan ilmu di situ. Nah, ini adalah peta jalur penerbangan. Tadi Indonesia ini merupakan negara yang sangat strategis pada kemajuan teknologi. Ini hasil dari kemajuan teknologi ya. Pada zaman itu Indonesia mungkin belum memiliki bandar udara yang banyak, karena kemajuan teknologi ini jadi banyaklah bandara-bandara udara di Indonesia. Ini merupakan tadi dampak baik dari letak geografis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada bandara Indonesia, bandara penerbangan. Jadi lebih memudahkan sekali, lebih mudah, lebih cepat. Mungkin soal harga itu tergantung dari dari maskapai penerbangannya. Tergantung masing-masing memiliki harganya masing-masing ya. Jadi itu tergantung dari maskapai penerbangannya. Nah, ada kode-kode. Nah, yang garis-garis ini merupakan adalah jalur-jalur penerbangan. Tidak sembarangan, tidak setiap kota itu memiliki bandara udara. Di setiap Indonesia, misalkan kalian kita nih ada di Depok, kalian mau pergi ke mana ya? Mau yang mana? Ke Irian Jaya atau kalian mau pergi ke Medan, ya? Mau ke Danau Toba. Kalian mau naik jalur penerbangan. Nah, kalian harus datang ke Jakarta dulu. Ke Bandar Udara Jakarta, apa itu? Ada Soekarno-Hatta. Kalian naik di sini. Barulah kalian bisa naik pesawatnya di daerah Bandara Soekarno-Hatta ini. Nah, banyak lagi ya. Nah, kalian bisa cari nanti bandara udara apa aja yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu dampak positif dari letak geografis dari ilmu teknologi. Selain ada jalur penerbangan, nah ada jalur pelayaran yang pada saat itu menjadi idola. Nah, mana nih? Jalur pelayaran. Nah, jalur pelayaran pada zaman dahulu ini bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa luar bertujuan berniaga di Indonesia melalui jalur pelayaran. Melalui jalur pelayaran ini, jadi pada berkunjung. Jika tadi penerbangan simbolnya tidak terlihat ya, di sini bisa ada terlihat di dalam peta. Nah, ada inilah jalur pelayaran. Jika ada melihat tanda seperti ini, itu merupakan jalur pelayaran. Nah, jalur pelayaran apa aja? Tadi kalau penerbangan bandara udara. Kalau pelayaran merupakan pelabuhan. Ya, di manakah itu? Misalkan di daerah Jakarta ini, di daerah sudah termasuk daerah Banten, dan jadi perbatasan itu ada pelabuhan Merak. Jadi kalau kalian mau misalkan kita ada di Depok, kita mau ke Medan, nah, kita ke pelabuhan Merak dulu, transitnya dulu ke pelabuhan Merak, baru kita bisa mengunjungi lokasi yang mau kita tuju. Jadi ada sisi, nah ini merupakan juga perkembangan teknologi ya. Mungkin kalau jalur pelayaran waktunya lebih lama, tapi tadi jalur penerbangan waktunya lebih cepat. Hal tersebut menandakan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi perkembangan teknologi pun ini tidak hanya tadi di komunikasi saja, transportasi pun
pun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Itu baru 2 kita sebutkan. Belum hal yang lain, banyak kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kita lanjut ya. Nah, tadi secara globalnya ini di dampak letak geografis pun di dalam segi kebudayaan itu mengalami ada dampak-dampaknya. Tentu dampak tadi ada yang positif dan ada yang negatif. Itu kita harus pandai-pandai menyaringnya. Tidak semua kebudayaan yang masuk ke Indonesia kita terima semuanya. Kita tidak bisa mencegah bangsa lain untuk masuk ke kita tidak bisa mencegah kebudayaan lain masuk ke bangsa kita. Tidak dan tidak mengunjungi bangsa kita pun sekarang generasi-generasi muda atau kalian sangat mudah sekali melihat kebudayaan luar itu melalui internet, melalui YouTube. Itu merupakan hal kemajuan teknologi. Kita tidak bisa mencegah kemajuan teknologi ya. Makanya kita harus menyaring mana yang kita ambil yang bisa kita pelajari atau yang bisa bermanfaat dan mana yang tidak baik. Kalian jangan diambil ya. Yuk, apa sih dampak-dampaknya dari segi kebudayaan? Nah, tadi nih satu, lebih mengenal kebudayaan asing. Tadi bisa lebih mengenal kebudayaan asing melalui YouTube. Banyak generasi anak-anak muda sekarang lebih suka budaya-budaya asing yang masuk ke sini, masuk ke Indonesia. Sedangkan budaya kita sudah tidak dikenal. Padahal budaya Indonesia pun tidak kalah bagusnya dari kebudayaan asing. Apa sih? Contohnya lebih mengenal kebudayaan asing. Anak-anak muda sekarang lebih suka menarikan tarian modern. Apa ya istilahnya? Sedangkan tarian tradisionalnya dihilangkan, tidak dipelajari. Jangankan dipelajari, mengetahui pun itu tarian apa sudah mulai luntur. Itu dari tarian, belum yang lain, belum dari makanan. Lebih suka memakan makanan asing, tapi makanan kebudayaan Indonesia tidak disukai. Padahal makanan kita pun tidak kalah enaknya. Inilah lebih dari mengenal kebudayaan ya, lebih mengenal kebudayaan asing. Kita boleh mengenal kebudayaan asing, tapi jangan sampai melupakan kebudayaan Indonesia. Nah, tontonan dan adegan dalam film yang tidak pantas. Nih, hati-hati kalian melihat YouTube ya. Banyak sajian-sajian yang tidak pantas. Manfaatkan fasilitas kalian, manfaatkan HP kalian itu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi, tolong para orang tua jangan melepas begitu saja ketika kita memberikan HP kepada anak. Pantau terus ya, karena kita tidak bisa mencegah masuknya tontonan yang tidak baik, tapi diri kita lah yang harus mencegah. Jadi kita tidak bisa berteriak-teriak, jangan kayak gitu dong, jangan menyajikan hal seperti itu dong. Tapi diri kita yang harus mencegah, harus membentengi diri kita sendiri ya. Lanjut kita ya, dikenal kebudayaan Indonesia akibat perdagangan dan pariwisata. Nah, Indonesia ini dari dulu sudah dikenal kebudayaannya akibat dari perdagangan dan pariwisata. Apalagi pada saat ini juga kita bisa mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui YouTube.
Indonesia dari bangsa yang lain bisa melihat selain kebudayaan. Kebudayaan kita itu apa aja sih? Ada bahasa, ada agama, ada pakaian adat, ada banyak. Indonesia ini ragam dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan ini bukan hanya tarian, tapi banyak di dalamnya di situ. Budaya agama, perbedaan. Nah, dari perbedaan hal ini jadi membuat kita menjadi kaya dengan keragaman. Nah, selain itu apa ya? Timbulnya beragam kebudayaan adat akibat pengaruh pengaruh luar. Timbulnya beragam kebudayaan adat. Tidak semua kebudayaan Indonesia ini yang ada yang berkembang di kita itu merupakan asli dari Indonesia. Ada salah satu ada salah satu kebudayaan Indonesia ini yang terkenal, misalkan wayang. Wayang ini dibawa dari pedagang India, ya. Jadi diadopsilah, dipelajari oleh bangsa kita. Nah, ada wayang. Ya, jadi pada dasarnya mungkin di sana ada di kita pun banyak ragam wayang. Ada wayang boleh, wayang orang, wayang kulit, ya. Nah, mungkin yang sering diklaim pun apa namanya ada kebudayaan itu salah satunya. Jadi ada apa namanya akibat pengaruh luar. Mungkin kalau di India itu ada Mahabharata termasuk kayak pewayangan. Itulah dampak letak geografis yang mempengaruhi kebudayaan. Tadi satu, lebih mengenal kebudayaan asing. Kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang pantas. Yang ketiga, dikenal kebudayaan Indonesia akibat perdagangan dan pariwisata. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam akibat pengaruh luar. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Dari segi sini ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Jadi bagaimana kita saja menilainya, bagaimana sajakah kita apa namanya menyaringnya. Nah, lanjut ya pembahasannya. Nah, tadi Indonesia itu beragam banyak perbedaan. Jika kita hanya melihat satu sisi saja, melihat perbedaannya saja, maka bangsa kita mudah diadu domba, mudah dipecah-pecah belahkan. Nah, apa yang mempererat bangsa kita ini? Ya, yang mempererat ini adalah jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, dalam setiap perilaku, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap interaksi kita, maka apapun godaannya, apapun halangannya, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh isu-isu yang tidak baik yang akan mengakibatkan perpecahan. Karena Pancasila ini sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Sila ke-1, sila kedua menopang ke sila ke-1. Jadi masing-masing sila ini ada hubungannya, ada terkaitannya. Sila kedua belum tentu tidak berkaitan dengan sila ke-1. Masing-masing berkaitan. Sila 1 berkaitan dengan sila kedua. Sila ketiga berkaitan dengan sila kedua. Sila saling berkaitan. 2 berkaitan dengan 1. Semuanya berkaitan. Jika kita berbuat baik, berarti kan kita berkaitan dengan sila ke-1. Nah, jadi kita terapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, maka apapun permasalahan yang menghancurkan persatuan, pasti kita akan bisa mengatasinya. Ya, semangat terus, maju terus, jangan kalah dengan keadaan. Kita harus tetap semangat memajukan negara kita sampai mata dunia melihat bahwa Indonesia itu hebat. Hebat negara kita itu tergantung kepada generasi-generasi majunya. Ya, semangat. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita harus lebih semangat. Hidup
merdeka. Nah, akhirnya ada tugas ya. Tadi kalian cari sebut bandara, 5 bandara beserta provinsinya. Cari 5 pelabuhan beserta nama provinsinya. Boleh lihat di internet, manfaatkan internet dengan yang baik. Nah, akhirnya selesai juga materi ini. Terima kasih. Jika belum mengerti, boleh ditanya ya melalui chat pribadi. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.